Kita jangan sampai melihat pesantren itu dari segi luarnya saja. Kalau kita melihat pesantren itu dari segi luarnya, bagaikan seekor kerak memakan buah manggis. Ketika seekor kerak memakan buah manggis, yang digigit kulitnya, yang rasanya pahit, padahal di balik kulit yang pahit itu terdapat isi buah manggis yang manis dan lezat. Maka untuk mencegah dampak tersebut, pesantren setiap tahun mengadakan acara khutbatul ars. Artinya supaya apa? Supaya para santri semuanya, para dewan guru semuanya, bahkan para warga keluarga besar pondok pesantren memahami, ya, memahami tentang pondok pesantren. Apa arti khutbatul ars? Diartikan secara bahasa, khutbatul ars adalah khutbah yang tinggi. Khutbatul ars, khutbah yang tinggi. Yang berarti khutbah yang sangat tinggi nilainya, sangat penting untuk disampaikan dan penting untuk dipahami oleh seluruh keluarga besar pondok pesantren. Ini makna dari arti khutbatul ars. Khutbatul ars, ars itu tinggi. Jadi khutbah yang tinggi, khutbah yang tinggi, yang sangat tinggi nilainya, sangat penting untuk sampaikan dan sangat penting untuk dipahami bagi seluruh keluarga besar pondok pesantren. Khutbah pengenalan ini tidak cukup diadakan hanya sekali, tapi harus dilakukan berkali-kali guna memberikan bekal kepada seluruh santri, nah terutama santri baru. Tentang apa? Tentang kehidupan santri di pesantren, mengingatkan semua tujuan santri masuk pesantren, mengingatkan arti perjuangan, mengingatkan arti kehidupan, mengingatkan arti keilmuan. Begitu juga agar kita semua bisa untuk tajdidun niat, memperbaharui niat kita. Maka khutbatul ars diadakan berkali-kali, berulang-ulang kali setiap tahun, supaya kita ini semuanya memahami tentang dunia kepesantrenan, ya, tentang kehidupan di pesantren, tentang perjuangan, tentang keilmuan, ya. Makanya acara khutbatul ars ini sangat penting bagi kita selaku keluarga besar pondok pesantren. Maka di sini saya mengharapkan dalam acara khutbatul ars santri harus benar-benar diadakan secara serius, harus diadakan
diadakan secara optimal, harus diadakan secara sempurna. Jangan kita meremehkan, mengecilkan tentang acara khutbatul aras ini, karena sangat penting bagi kita untuk mengenal pondok pesantren. Maka saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia yang diwakili oleh bagian pengasuhan santri beserta jajarannya, beserta panitia, yang mana pada hari ini bisa mengadakan acara khutbatul aras ini yang insya Allah begitu mewah, begitu megah, alhamdulillah. Tapi ada kekurangan sound systemnya ini, mungkin kedepannya sound system biaya berapapun harus disewa, sebab apa, sound system adalah menyangkut hal yang penting di dalam suatu acara. Ini nggak apa-apa sebagai pelajaran untuk tahun-tahun besoknya. Maka sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada jajaran panitia khutbatul aras yang disponsori oleh pengasuhan santri. Mudah-mudahan perjuangan antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga khutbatul aras ini kita mengadakan sebagai ajang silaturahmi. Anak baru kenal dengan anak lama, anak lama kenal dengan anak baru, santri kenal dengan gurunya. Maka semuanya bisa menjadikan khutbatul aras ini sebagai wadah untuk saling kenal. Kalau kita kenal, maka tak kenal tak tak sayang tak cinta. Kalau tak cinta kita nggak bisa nikah. Makanya ini antara kasih sayang ini harus kita jalin, harus kita perkuat di dalam wadah pondok pesantren kita ini. Supaya apa? Dengan adanya kasih sayang, dengan adanya cinta, insya Allah kita bergerak, berjuang dengan kebersamaan. Disinilah khutbatul aras sebagai wadah pekan pengenalan agar kita saling cinta dan mencintai. Saya tanya, santri cinta kepada gurunya gak? Cinta kepada gurunya gak? Tidak. Cinta kepada gurunya gak? Cinta. Guru-guru cinta kepada santrinya gak? Cinta. Kalau adanya cinta, saling cinta, insya Allah ilmu masuk denganmu. Makanya santri itu harus bisa belajar bagaimana menjadi santri yang baik, bagaimana menjadi santri yang baik. Kalau kita bisa menjadi santri yang baik, insya Allah ilmu kita barokah. Bagaimana bisa menjadi baik? Dengan cara berkhidmat kepada seluruh guru kita. Sebab apa? Al ilmu bitta'allum wal barokah bil hikmah. Ilmu bisa kita dapati dengan belajar, tapi barokah itu tidak bisa kita dapati kecuali kita khidmat kepada guru kita. Maka ajang khutbatul aras ini ajang untuk perkenalan supaya
terwujud di dalam hati kita rasa cinta ya di antara kita. Insya Allah kecintaan itu membuat kita bisa menjalin, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sebagai panca jiwa pondok kita ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok kita ini sudah berjalan selama 32 tahun. Perjalanan pondok kita dari kita gak punya sampai kita punya ya. Dari yang tidak ada hingga ada ya. Dalam perjalanan 32 tahun inilah ya, kita ya harus bisa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita tak ketahui bahwasanya pondok kita bisa berjalan sampai saat ini karena adanya ruhul ikhlas dari para pendiri pondok ini. Adanya keikhlasan di dalam jiwa para pendiri pondok ini. Kekuatan pondok kita ini karena adanya keikhlasan dari para pendiri pondok kita ini. Maka kita sebagai generasi pelanjut, generasi selanjutnya harus benar-benar memahami tentang keikhlasan. Buka mata kalian seluas mungkin, buka telinga kalian seluas mungkin, dan jangan lupa buka hati kalian seluas mungkin supaya hati kita semuanya tercantum dengan keikhlasan. Seandainya pondok ini hilang dari keikhlasan, maka tunggu kehancuran pondok ini. Maka jangan sampai keikhlasan yang merupakan salah satu panca jiwa pondok hilang pada diri kita, hilang daripada jiwa kita. Keikhlasan di dalam apapun, di dalam belajar kita, di dalam menghafal kita, di dalam kerja bakti kita, dan segala kegiatan-kegiatan yang di pondok, lakukan dengan keikhlasan. Lakukan dengan keikhlasan ya, supaya apa? Pondok terus berjalan, pondok terus maju, pondok terus berkembang di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Al-Qur'an sebagai imamul mahad. Jadikan al-ibadah sebagai muhul mahad. Muhul artinya otaknya pondok. Jadikan al-akhlak sebagai syiarul mahad. Jadikan al-lughah menjadi tajul mahad. Jadikan Al-Quran yang kalian baca menjadikan sebagai imamul mahad, sebagai pedoman dalam perjalanan pondok kita. Jadikan al-ibadah, ibadah yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, menjadikan mukhul mahad sebagai otaknya pondok, hatinya pondok. Karena di situ tercantum di dalam keikhlasan. Jadikan al-akhlak sebagai syiarul pondok. Pondok maju dengan adanya akhlakul karimah yang ditunjukkan dari para santri-santrinya. Pondok berkembang karena
akibat akhlaknya yang ditunjukkan dari para santri-santrinya. Jadi akhlak menjadikan syiarul ma'had sebagai syiarnya pondok, dan jadikan al-lughah menjadi tajul ma'had, ya, mahkota, ya, mahkota pondok. Maka ini harus ditekankan, Al-Quran sebagai imamul ma'had, al-ibadah sebagai muhul ma'had, al-akhlak sebagai syiarul ma'had, dan al-lughah sebagai tajul ma'had. Tapi dengan segala semuanya itu, dengan segala kekurangan kita, tidak boleh diam. Senantiasa harus berjalan terus, melangkah maju, karena itulah tanda hidup. Tumbuh dan berkembang terus, melangkah maju. Terlebih kali ini di zaman yang penuh dengan modern ini, jika dirimu diinjak apa? Jika kita diam diinjak orang, jika mundur ketinggalan, harga mati kita harus maju. Ya, kita kalau diam, ya, kita diinjak orang. Kalau kita mundur, kita ketinggalan. Maka harga mati kita harus maju. Walaupun ujian dan cobaan selalu datang kepada kita, kita hadapi dengan rasa syukur. Dengan kemajuan pondok yang kita rasakan saat ini, jangan terkecoh dengan puja-puji, jangan silau dengan pujian, dan jangan terlalu bangga dengan prestasi yang kita miliki. Tapi tetap kita selalu tanamkan pada jiwa kita, jiwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kesyukuran itulah yang membuat kita menjadi sukses, menjadi maju. Ya. Dikatakan juga berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kita harus banyak berbuat untuk pondok ini. Santri-santri harus bisa berbuat untuk kemajuan pondok ini. Para dewan guru harus bisa berbuat untuk pondok ini. Kita sama-sama berjuang untuk kemajuan pondok ini dengan ditanamkan jiwa keikhlasan. Insya Allah Allah ridho kepada kita, niscaya rahmat dan karunia-Nya akan turun kepada kita. Amin ya robbal. Maka ya anak-anakku sekalian, ya, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya bisa berpesan kepada kalian semua, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab saya mempunyai keyakinan bahwasanya dengan kesyukuran kita ini, niscaya pondok kita ini akan terus maju, ya, akan terus berkembang di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niscaya insya Allah akan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Ya, dan juga ya, sebelum akhir kata, saya terutama ya memohon doa kepada kalian semua. Insya Allah ya, di samping danau Setu, ya, insya Allah kita akan bangun ya ruang makan, ya, insya Allah 2 lantai, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga mudah-mudahan kamar mandi yang kita sedang bangun dan asrama al-itqan yang sedang kita perbaiki, mudah-mudahan bulan ini bisa
insya Allah bulan-bulan ini bisa kita selesaikan insya Allah dengan izin Allah ya. Dan juga ya kabar gembira ya, insya Allah kita ada rancangan ya program insya Allah para dewan guru yang sedang kuliah baik S1, S2, S3, insya Allah pondok akan memikirkan biaya semesternya ya. Insya Allah mulai tahun ini biaya semester akan dipikirkan oleh pondok insya Allah, baik itu S1 maupun bagi yang ingin S2, bahkan insya Allah S3, insya Allah kita akan pikirkan ya bagaimana biaya kuliahnya insya Allah. Maka mohon doanya semuanya, para dewan guru, para santri semuanya, mudah-mudahan Allah mengabulkan, Allah mengijabah hajat-hajat kita ini, dan mudah-mudahan rezeki ya tidak akan putus diberikan oleh pondok kita ini, amin ya rabbal alamin ya. Mungkin cukup sekian ya, nanti akan dilanjutkan oleh para dewan guru ya tentang Pancajiwa, Jepang Moto, dan tentang sejarah pondok. Insya Allah saya di sini hanya sekedar sambutan, dan insya Allah ya acara Khutbatul Aras ya, pekan perkenalan santri siswa Kuliatul Mu'allimina Al-Islamiyah Pondok Pesantren Ulumul Quran Putih Ulumul Quran ya 11 Juli 2024 ya. Saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Mohon maaf ya yang sebesar-besarnya seandainya ada salah ucap, salah kata ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.